Hai rekan Naga, selamat datang di channel BLK Grobogan Official. Kali ini kita akan membahas suatu tema yang menarik, yaitu e-learning ya, dari channel kita. Yang pertama kali, yaitu surat massal atau mail merge. Surat massal sendiri itu adalah sebuah format surat yang digunakan di aplikasi Microsoft Word yang berfungsi untuk membuat format atau template yang sama dan akan digunakan oleh pengguna yang berbeda-beda. Fungsinya itu sangat bisa dimanfaatkan ya, untuk bikin surat, untuk bikin amplop, untuk bikin sertifikat dan seterusnya. Nah, langkah kerjanya seperti apa? Mari kita ikuti langkahnya sebagai berikut. Langkah pertama, kita buka dulu program aplikasi Microsoft Word. Di sini kita akan pakai Microsoft Office 2016 ya. Hal yang paling penting di dalam membuat mail merge itu ada 3 hal. Yang pertama, kita perlu membuat master suratnya, dan yang kedua adalah database suratnya, dan yang terakhir adalah hasilnya. Untuk mempersingkat waktu, saya sudah menyiapkan master suratnya, di mana master suratnya nanti akan kita masukkan file database yang akan kita inputkan. Langkah selanjutnya adalah memilih menu mailing, dilanjutkan dengan memilih Start Mail Merge dan Step by Step Mail Merge Wizard. Di sebelah kanan akan dimunculkan kotak dialog dokumen untuk mail merge-nya ya. Kita pilih menu letter di select document type. Selanjutnya pilih menu starting document. Selanjutnya pilih use the current document dan pilih menu next select recipient. Nah, ini yang perlu hati-hati di bagian select recipient. Ini ada 3 menu, jangan sampai salah. Karena kita belum punya database untuk suratnya, kita pilih menu type new list. Selanjutnya pilih menu create. Nah, di dalam menu create sudah ada beberapa file name yang akan kita isikan database dari surat massal. Untuk mempermudah, karena ini adalah template dari aplikasi Microsoft Word, sebaiknya kita edit terlebih dahulu. Kita pilih menu Customize Column. Di Customize Address List, kita delete satu persatu file name yang ada, dan kita sisakan sesuai dengan kebutuhan. Ada 2 cara sebenarnya. Kita bisa menggunakan file name yang ada dan kita rename, atau kita hapus semua, kita masukkan file name yang baru. Saya akan menggunakan langkah yang kedua. Saya hapus semua file name yang tersedia dan saya akan memasukkan file name baru yang saya butuhkan. Nah, di sini ada 3 file. Saya masukkan dengan memilih menu add. Nah, saya masukkan file name-nya nama. Selanjutnya saya pilih lagi menu add, saya masukkan file name-nya kota. Dan yang ketiga saya pilih add lagi, saya masukkan file name alamat. Nah, ini ada 3 file name yang sudah kita siapkan. Fungsi file name ini adalah tempat untuk memasukkan record simpanan database yang akan kita buat. Nah, coba akan saya kasih contoh 2 file name yang akan kita isi ya. Kita masukkan nama. Saya kasih contoh Ali. Kita masukkan kotanya Purwodadi. Alamat Jalan Mawar nomor 5. Setelah satu record selesai, jika ingin menambah record lagi, tinggal pilih menu New Entry. Saya masukkan
nama yang kedua Budi, kota Wirosari, alamat Jalan Anggrek nomor 8. Nah, oke, setelah itu kita pilih menu oke. Hal yang tidak boleh dilupakan adalah menyimpan file database yang telah kita buat. Kalau tidak kesimpan ya percuma nanti hasilnya. Saya kasih nama database surat massal. Saya save. Sampai di sini file yang kedua sebenarnya sudah jadi. Nah, tadi yang saya sampaikan di awal, kita membutuhkan 3 file. Jadi bagaimana file database itu kita masukkan ke dalam master surat massal. Nah, caranya kita tempatkan dulu kursor di mana file name-nya nanti akan kita tempatkan di situ. Misalnya di sini saudara-saudari. Nah, kita pilih menu mailing, kita masukkan file name-nya nama. Di bagian bawah kita masukkan lagi file name alamat. Dan yang terakhir kita masukkan file name kota. Sebenarnya saya ini menyiapkan file name kosong di paragraf ketiga karena ini ada ketentuan untuk memasukkan nama ya. Ini juga kita masukkan lagi file name nama. Sekarang kita akan lihat hasilnya. Setelah database surat massal kita masukkan ke dalam master surat. Caranya bagaimana? Kita pilih menu mailing. Selanjutnya pilih menu finish and merge. Kita pilih menu lagi edit individual document. Di bagian merge to new document, pilih all. Dan terakhir pilih OK. Nah, sekarang bisa kita lihat surat yang kita masukkan database telah jadi. Kita boleh menyimpan atau langsung mencetak dokumen dari surat yang telah kita gabungkan. Nah, seru kan? Ternyata untuk bikin file merge itu tidak sesulit yang kita duga. Cuman masalahnya begini, Pak, kenapa tidak di copy paste aja gitu? Kenapa kita harus repot-repot bikin step yang terlalu panjang? Nah, di penjelasan berikut akan saya sampaikan alasannya kenapa seperti itu. Ternyata efektivitasnya pada saat kita membuat dokumen dalam jumlah yang sangat banyak itu sangat-sangat mudah kalau kita memanfaatkan file merge. Nah, sebagai contoh, ini akan saya simulasikan bagaimana kita mengubah narasinya untuk surat. Misalnya ya, ini saya ganti untuk tanggal, saya ubah menjadi tanggal 29 November. Harinya saya ubah Selasa. Kita hanya mengubah 2 kata, otomatis surat yang akan kita cetak itu bisa berubah otomatis. Kita buktikan. Kita pilih menu mailing, kita pilih menu finish and merge, edit individual document, pilih menu merge, record, pilih all, selanjutnya pilih OK. Nah, sekarang kita lihat filenya otomatis berubah menyesuaikan dari master surat yang telah kita ganti. Selanjutnya ada pertanyaan,
Pak, bagaimana kalau kita menambahi database suratnya? Ini kan cuma 2, kalau kita tambahi menjadi 3 bagaimana? Nah, untuk menambah database dari suratnya, kita pilih menu mailing, selanjutnya pilih edit recipient list. Di bagian data source-nya, di situ ada database surat massal, kita klik di situ, pilih menu edit. Sekarang kita masukkan database yang baru, pilih menu new entry. Kita kasih nama Puji. Kotanya Purwodadi. Alamat Jalan Melati nomor 20. Selanjutnya kita pilih OK. Nah, ini bagian yang paling penting ya. Pada saat ada pertanyaan, do you want to update your recipient list and save this change to database suratmassal.mdb, kita pilih menu yes. Selanjutnya pilih OK. Selanjutnya kita lihat hasilnya seperti apa. Yang awal tadi ada 2 database, sekarang mestinya harusnya jadi 3. Kita pilih menu mailing, pilih menu finish and merge, edit individual, merge to record, pilih all, selanjutnya pilih OK. Nah, di sini sudah ada 3 surat, yang satu untuk Ali, yang kedua untuk Budi, dan yang terakhir untuk Melati. Kita bisa menghemat banyak waktu, banyak energi jika kita bisa memanfaatkan program aplikasi MailMerge secara optimal. Dan yang terakhir, seandainya kita mau menghapus database yang ada, jadi misalnya database-nya itu awalnya 3 jadikan 2, itu bagaimana Pak? Caranya sama seperti yang langkah sebelumnya, pilih menu mailing, selanjutnya pilih edit recipient. Di bagian data source kita klik database surat massalnya, selanjutnya pilih menu edit. Nah, kita lihat yang mau dihapus record yang mana, misalnya ini yang terakhir, puts ini kita hapus, kita pilih di sini, terus pilih delete entry, pilih delete, oke. Sama di bagian do you want to update, pilih yes, dan terakhir pilih oke. Kita buktikan apakah dari hasil penghapusan database ini suratnya akan berubah. Kita lihat hasilnya. Nah, sekarang surat yang kita buat sekarang menjadi 2. Oke, demikian materi untuk surat massal hari ini. Kita akan ketemu lagi di materi e-learning berikutnya. Jangan lupa tekan tombol subscribe, pilih like, dan bagikan ke semua. Ketemu lagi di sesi berikut. Terima kasih.